Ya berarti partainya perorangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengumumkan telah memecat beberapa kadernya, termasuk Presiden ke-7 Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia saat ini. Pemecatan tersebut diputuskan menyusul adanya pelanggaran disiplin, termasuk mendukung pasangan calon di luar usungan PDIP, serta dianggap bermain dua kaki dalam kontestasi Pilkada 2024 lalu. Nah, siapa sajakah mereka yang sudah tak klop dengan Partai Banteng? Berikut ini 10 kader Partai PDI Perjuangan yang dipecat. Joko Widodo. Presiden ke-7 Indonesia yang baru saja turun tahta ini sudah tak lagi menjadi bagian dari PDIP. Meski masih memiliki kartu tanda anggota atau KTA, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Hasto Kristianto, menegaskan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya tak lagi dianggap sebagai kader PDIP, lantaran sikap politiknya yang berhaluan di Pilpres 2024 lalu. Seperti yang kita ketahui, Jokowi mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu. Hubungan Jokowi dengan ketum PDIP juga tak lagi harmonis, lantaran Megawati kerap kali memandang remeh Jokowi di muka umum. Hal itulah yang menjadi penyebab Jokowi tak lagi berada di pihak PDIP. Kini, meski tanpa afiliasi partai, Pak Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik dan dinamika nasional. Effendi Simbolon. Sosoknya diberhentikan pada November 2024 lalu karena mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta yang berlawanan dengan calon usungan PDIP Pramono Anung Rano Karno. Dalam surat pemecatannya, PDIP menyatakan Effendi melakukan pembangkangan terhadap garis kebijakan partai sehingga dijatuhi sanksi tegas. Di sisi lain, salah satu alasan PDIP bersikap tegas dengan memecat Effendi karena pertemuannya dengan Presiden Jokowi yang dianggap sebagai bentuk langkah politik yang tak sejalan dengan rekomendasi Partai PDIP. Menganggap pertemuan Effendi dengan Pak Jokowi sebagai tindakan yang tak dapat ditoleransi, bahkan dianggap sebagai bentuk kong kali kong. Karena itu PDIP pun langsung memutuskan untuk memecat Effendi. Udah jadi pilihan politiknya lah ya. Gibran Rakabuming Raka. Wakil Presiden Indonesia ini telah diberhentikan sebagai kader dari PDIP setelah dicalonkan oleh partai lain di Pilpres 2024 lalu. Pemberhentian Gibran Rakabuming Raka telah dikonfirmasi melalui surat dari DPC PDIP Kota Surakarta sesuai Undang-Undang Partai Politik dan ADART PDIP. Keputusan politik yang diambil Gibran tentu tak terlepas dari hubungan yang tak harmonis antara Jokowi dengan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tentu saja langkah yang diambil Gibran cukup tepat. Saat diusung oleh Partai Golkar mendampingi Prabowo, pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi. Andai tak berpaling dari PDIP, Mas Gibran pasti masih fokus berdagang. Ya kan? Budiman Sujatmiko. Mantan aktivis reformasi ini resmi dipecat pada Agustus 2023 lalu setelah terang-terangan mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden. PDIP menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat karena tak sejalan dengan arahan ketum partai untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Budiman bahkan sampai mendirikan relawan Prabowo Budiman Bersatu Prabu untuk mendukung kemenangan Prabowo. Sang aktivis ini mengaku perubahan jalan politiknya tak mampu dipisahkan dari buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Prabowo. Di mana dalam buku tersebut kata Budiman, Prabowo mempunyai semangat yang sama seperti dirinya sebagai aktivis. Dan benar saja setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, Budiman duduk di pemerintahan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Usaha politisnya tak sia-sia ya guys.
Bobi Nasution. Menantu Pak Jokowi ini juga resmi diberhentikan dari PDIP setelah menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024 lalu. Keputusan tersebut dianggap melanggar disiplin partai yang mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Setelah pemecatan, Bobi bergabung dengan Partai Gerindra dan mendaftar sebagai calon gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2024 dan berhasil memenangkan kontestasi. Menurut Bobi, ia dan Gerindra mempunyai kesamaan visi untuk membangun Sumut dan menilai partai ini memiliki kader hebat dengan jiwa kepemimpinan. Jokowi juga telah merestui keputusan Bobi dan menilai sang menantu telah memiliki tanggung jawab sendiri dalam mengambil keputusan. Marwarar Sirait. Sosoknya mengundurkan diri dari PDIP pada Januari 2024 lalu. Ia juga mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA PDIP sebagai simbol berakhirnya hubungannya dengan partai yang telah membesarkannya. Ia berpamitan kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto dan Wakil Bendahara Umum Rudianto Chen di kantor DPP PDIP. Marwarar mengaku dukungannya kepada Jokowi menjadi alasan utamanya memilih angkat kaki dari PDIP. Ia mundur dari PDIP karena ingin mengikuti langkah Jokowi yang hingga kini masih mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Nah, setelah mundur dari PDIP, Marwarar bergabung ke barisan pendukung Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Setelah Prabowo dilantik, Marwarar pun kini dipercaya menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tia Rahmania. Ia sebetulnya merupakan anggota DPR RI terpilih dari Dapil Banten 1. Namun ia dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran pada Pileg 2024 lalu, yang secara otomatis membuat Tia Rahmania tak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai. Nah, keputusan ini dianggap kontroversi lantaran muncul sehari setelah Tia mengkritik keras pimpinan KPK Nurul Gufron dalam acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi calon anggota DPR dan DPD terpilih yang digelar KPU bersama Lembaga Ketahanan Nasional pada Minggu 22 September 2024 lalu. Nurul Gufron dikritik oleh Tia karena kasus pelanggaran etik yang dilakukannya. Pokoknya pemecatan Tia syarat intrik politik dan backingan koruptor. Emil Dardak. Suami dari artis Arumi Bachsin ini juga pernah berseragam merah, tapi ia dipecat oleh PDIP lantaran maju di Pilkada Jawa Timur 2018 lewat partai lain. Pemecatan terhadap Emil Dardak dilakukan lantaran ia dianggap hanya ingin memenuhi ambisi pribadinya. Di Pilkada 2024 lalu, Emil yang berpasangan dengan Hovifah kembali memenangkan pertarungan dan mengalahkan partai yang diusung PDIP. Keputusan yang tepat dari si tampan Bang Emil ya guys. Munjirin. Ex-Bupati Semarang ini bersama sang anak Bina Munawahatta juga dipecat dari PDIP lantaran dianggap membangkang. Diketahui saat Pilbub Semarang 2020 lalu, Munjirin mendukung istrinya Bintang Narsasi yang berpasangan dengan Gunawan Wibisono. Nah, karena tak mengindahkan terkait rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang 2020, Munjirin pun dipecat karena masuk dalam kategori pelanggaran berat dengan mendukung partai lain. Terkait pemecatan tersebut, Munjirin sendiri kala itu mengaku pasrah dan tak bisa melakukan apa-apa karena sudah menjadi ketentuan partai. Bambang Pujianto. Terakhir ada sosok Bambang Pujianto yang menjabat sebagai Wakil Bupati Grobogan, Jawa Tengah sejak April 2021. Ia sebelumnya tercatat sebagai kader PDIP, tapi secara mengejutkan ia mengumumkan hengkang ke Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Pria yang akrab disapa Toto ini loncat ke kendaraan politik baru lantaran ia maju sebagai calon Bupati Grobogan pada kontestasi Pilkada 2024 lalu. Toto pun membenarkan telah keluar dari keanggotaan DPC PDIP Grobogan. Ia menyebut berlabuhnya ia ke DPC PKB Grobogan sudah menjadi keputusan logis karena merasa dianaktirikan atau tak diberi panggung di parpol sebelumnya.
Kini Toto pun resmi menjabat Wakil Ketua 2 DPC PKB Grobogan menggantikan Nur Ali Mursidi yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Nah, menurutmu apa keputusan yang diambil oleh mantan kader PDIP ini sudah tepat untuk jalan politik mereka masing-masing? Komen di bawah ya. Thank you update lovers.